Jangan lupa subscribe channel Pendekar Muda 22. Jadi kami perlu sampaikan bahwa PSHT ini memang lagi berperkara dan semua perkaranya lagi sedang berproses. Terkait yayasan, khususnya yayasan, sekarang ini kita sedang berproses di perkara nomor 34 sudah sampai ke tingkat kasasi. Ya, itu perkara yang berangkatnya dari Pengadilan Negeri Madiun, ya, sekarang sudah di tingkat kasasi prosesnya. Yang kedua, kami dari tim Lembaga Hukum Persaudaraan Sejati Pusat Madiun juga telah mengajukan gugatan pembatalan pencatatan pengesahan kepengurusan yang dilakukan oleh Mas Wiono selaku Ketua Pembina Yayasan saat ini, kan sudah melakukan mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terdaftar dengan nomor perkara 25 di tahun 2021, dan sekarang prosesnya sudah masuk kepada tahap pemeriksaan persiapan. Tuh. Ada informasi terkait dengan penetapan tersangka Mas Hariur itu bagaimana, Pak? Terkait informasi, ya, terkait informasi, sekali lagi ini informasi ditetapkannya Mas Hariur sebagai tersangka. Kami dari lembaga hukum hingga saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak yang berwajib, ya, khususnya di Reskrim Umum Polda Jatim. Jadi belum ada. Jadi kami belum tahu persis itu, kan. Tapi informasi berkembang di luar itu seperti itu. Namun yang perlu kami tegaskan bahwa yayasan ini masih bersengketa, ya. Ada Perma nomor 1 tahun 56 dan pasal 81 KUHP mengatakan kalau mengamanatkan kalau apabila ada perkara yang yang ada hubungan hukumnya atau terjadi prejudisial, itu proses pidananya harus ditangguhkan dulu, kan, menunggu proses perdata dulu, yang didahulukan perdata. Kenapa? Karena untuk menghindari restitusi desintegrum, putusan yang berbeda, ya. Bagaimana mungkin orang sudah ditetapkan tersangka, diproses dan sebagainya, terus tahu-tahu nanti di perdatanya menang, gugatan kami menang, kan kasihan. Ini yang perlu yang dihindari, dan saya pikir teman-teman di penyidik Polda saya pikir paham hal itu. Mestinya mereka ini akan, teman-teman ini akan menghentikan untuk sementara proses pidananya. Itu, Mas. Jadi sekali lagi, kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait statusnya Mas Hariur, ya. Itu hanya dari versi sana, kan. Kami hanya melihat di video di YouTube yang mereka kirimkan, tapi kami sendiri kan harus tetap melihat kepada fakta hukum yang kesadaran kami adalah pemberitahuan resmi dari Polda, kan. Itu. Nah, berikutnya, Pak, terkait dengan merek itu bagaimana, Pak? Per hari ini itu apa yang bisa diinformasikan ke masyarakat? Nah, kita juga lagi kemarin bersengketa dengan merek milik PSHT, ya. Dari pihak JJ ini, JJ08 ini menggugat, jadi Mas Taufik menggugat terkait dengan keberadaan merek milik PSHT melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dia terdaftar dengan perkara nomor 8, ya, 2019 kalau nggak salah. Sampai ke tingkat kasasi. Dari di tingkat pertama, gugatan ditolak, ya, gugatannya Mas Taufik ditolak. Di dalam pertimbangan hukum penolakan itu ada juga pertimbangan hukum yang sangat krusial menurut kami, bahwa penggugat dalam hal ini Mas Taufik telah dinonaktifkan secara sah oleh Majelis Luhur. Itu menjadi dasar pertimbangan majelis, ya. Itu majelis mempertimbangkan penonaktifan Mas Taufik. Jadi sudah sah. Setelah turunnya kasasi dan menolak permohonan kasasi, otomatis, ya, putusan tidak berubah. Jadi pertimbangan hukum tetap berlaku, kan. Itu Mas. Jadi terkait merek.
Berikutnya Pak, ada informasi mau dieksekusi padepokan, maksudnya gimana itu Pak? Informasi seperti apa sebenarnya? Nah ini sekali lagi kami tegaskan, kami dari lembaga hukum PSHT Pusat Madiun memang juga mendengar ada statement-statement di luar bahwa dengan ditetapkannya Mas Heru sebagai tersangka, nanti sebentar lagi habis ini mau dilakukan eksekusi terhadap padepokan ya, melalui tangan aparat keamanan kepolisian. Saya tegaskan bahwa hukum mengatur, amanat hukum acara tidak boleh, tidak ada satupun atau lembaga manapun yang berhak mengeksekusi kekuatan apapun itu. Eksekusi hanya kekuatan kewenangan pengadilan negeri. Dalam hal ini ketua pengadilan selaku original jurisdiction ya. Jadi original jurisdiction ini adalah ketua pengadilan yang punya kewenangan untuk mengeksekusi. Melalui apa? Melalui perkara yang ada. Apa perkaranya? Itu adalah sengketa kepemilikan. Jadi sekarang ini kita hanya sengketa kepengurusan. Sengketa kepemilikan belum. Nanti kita sebentar lagi kami yang akan ajukan terkait kedudukan kepemilikan aset milik PSHT. Ya. Jadi tidak ada, mereka juga belum tidak ada mengajukan gugatan pengosongan dan sebagainya. Harus melalui gugatan pengosongan itu. Baru ada sita eksekusi dan sebagainya. Saya pikir teman-teman tahulah proses bagaimana itu eksekusi. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti kepolisian mengeksekusi, dasar apa kepolisian mengeksekusi tempat ini kan? Tidak ada. Jadi yang berwenang, yang mempunyai kewenangan eksekutor itu hanya pengadilan negeri, dalam hal ini eksekusi di bidang perdata. Ya, kalau pidana ya jaksa yang mengeksekusi kan, itu pun melalui putusan pengadilan. Jadi semua harus mendasar kepada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrafan gewisde. Itu Mas ya. Mungkin himbauan dan harapannya Pak? Himbauan dan harapannya ke masyarakat? Ya, kami berharap pada semua masyarakat, khususnya warga PSHT yang kami cintai, dulur-dulur semua, berikanlah kesempatan kami untuk mengikuti proses. Mari kita sama-sama mengikuti proses ini kan, proses hukum yang ada, dan saling menghormati apapun putusan pengadilan. Ya, jadi artinya kita tidak bisa maksa-maksa ya, mau harus begini. Jadi kembali kita, karena kita sudah pilihan kita ke jalur hukum, ke ranah hukum, ya sudah ikutin saja ini kan, apapun putusannya ya itu yang kita harus lalui kan, karena ini pilihan kita bersama. Saya pikir begitu. Terima kasih saudara sekalian. Saya selaku Ketua Umum Pusat Persaudaraan Sehat Trate, dengan adanya putusan kasasi yang menolak gugatan dari penggugat tentang hak merek, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya semuanya, warga Trate, Pusat Madiun, agar tidak bertindak anarkis. Mari kita hormati proses hukum yang ada di negara kita ini, karena negara kita ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, semuanya saya harapkan untuk bisa memahami dan menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing tetap kondusif ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Trate ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin ada saudara kami yang melangkah di luar perintah ataupun di luar ketentuan organisasi. Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang ada ini kepada Lembaga Hukum dan Advokasi Trate Pusat Madiun. Apapun hasilnya, itulah merupakan perjuangan di samping dari lembaga hukum, juga doa dari saudara-saudara saya sekalian di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Untuk itu saya tetap mengharap untuk tetap menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing, sehingga sebentar lagi kita akan menyelenggarakan agenda parapatan luhur, namun dengan situasi kondisi negara yang masih terpapar oleh adanya
COVID ini, maka pelaksanaan parapatan dur nanti tentunya agak berbeda, ya kita menggunakan sistem virtual, sehingga nanti saudara kami yang ada di luar Madiun bisa mengikuti melalui virtual ataupun melalui Zoom meeting. Saya kira itu saudara kami. Terima kasih atas dukungan, doa dan perhatiannya. Semoga apa yang kita perjuangkan untuk kebenaran dan keadilan serta menjaga marwah ajaran, tradisi dan aturan SHTRATE secara baik dan benar ini tetap mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT. Amin. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, perjuangan dari saudara-saudara kita di lembaga hukum dan advokasi telah berhasil dengan ditolaknya permohonan kasasi tentang hak atas kekayaan intelektual yang melekat pada Persaudaraan SHTRATE Pusat Madiun. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada lembaga hukum dan advokasi, juga pada saudara-saudara kita yang tentu saja tidak lepas dari doa permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dua arah, satu doa dan satu usaha bersinergi berhasil membawa eksistensi SHTRATE Pusat Madiun makin mengedepan. Namun demikian, untuk saudara-saudara seluruh warga di Indonesia, kami berharap tetap andap asor, tetap santun, tidak terlalu usahakan untuk tidak terlalu reaktif. Ajaran kita mengatakan sopo sing menang sewenang-wenang bakal ora lestari yang gone menang. Itu hendaknya tetap jadi acuan kita tunjukkan, kita buktikan bahwa benar-benar kita dicetak menjadi insan yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Tidak perlu kita melakukan hujatan, tidak perlu bergembira yang berlebihan. Wajar-wajar saja sambil berdoa agar puncak kulminasi perjuangan kita ini mampu berimpact pada perjuangan-perjuangan yang lain, tentu saja dengan kondisi situasi hasil yang jauh lebih positif daripada sebelumnya. Sekali lagi saya mohon terima kasih, tetap arif dan bijaksana, tetap andap asor, tetap mengedepankan subhosito. Itu ajaran kita. Saya kira itu, sekali lagi ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan apresiasi setinggi-tingginya pada pimpinan pusat Persaudaraan SHTRATE yang dipimpin Ketua Dewan Mas Isbiantoro, Ketua Umum Mas Murjoko, dan tentu saja buat repot yang sangat apresiatif dari Lembaga Hukum dan Advokasi Negara. Sekian, terima kasih. Salam persaudaraan. SHTRATE Jaya. Salam persaudaraan. SHTRATE Jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam persaudaraan. SHTRATE Jaya. Saudara, perlu saya sampaikan ada kabar gembira yang hari ini untuk kita semua, di mana kasasi gugatan merek dari Mas Taufik, ya, selaku yang mendapat sebagai Ketua Umum itu sudah turun dan hasilnya adalah ditolak. Dengan demikian, maka ini sudah inkrah, pergugatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan oleh pemilik merek atas apa yang menjadi haknya. Untuk itu kami akan melaksanakan itu, dan saya berharap saudara-saudara yang ada di seluruh dunia warga SHTRATE, mari ya kembali ke rumah besar kita. Logo merek yang dipakai itu adalah milik SHTRATE Pusat Madiun yang diketuai oleh Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat. Itu saudara, prolog yang sudah saya sampaikan. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahwa permasalahan dengan kelompok yang diketuai oleh Mas Taufik pada hakikatnya sudah selesai, sudah final. Ya tinggal masalah kecilnya ini yang akan kita selesaikan. Organisasi Esatrate yang sah adalah yang diketuai oleh Mas Murjoko. Ya. Perlu diketahui bahwa gugatan yang ditolak itu tidak hanya soal nama dan logo PSHT saja di kelas 41, tetapi juga termasuk nama dari perkumpulan mereka. Itu juga ditolak, sehingga mereka tidak boleh memakai nama Persaudaraan Setiati Trate untuk perkumpulan apapun yang mereka pakai. Ini ya, barangkali mereka kemarin masih menduga-duga bahwa ini hanya soal kelas 41 saja, kelas yang lain mereka bisa pakai, itu salah. Terkait mereka menerima pengalihan merek PSHT plus lukisan dari sebuah badan hukum PSHT 1922 yang diketuai Pak Bagio TA. Dulur, saya kasih tahu, okay? PSHT 1922 itu sudah dibatalkan oleh Mas Taufik selaku Ketua Umum PSHT waktu itu sebelum diganti. Putusannya ingkrah tahun 2018. Bagaimana mungkin sebuah badan hukum yang sudah tidak ada bisa mendaftarkan sebuah merek pada tahun 2019? Dan bagaimana mungkin badan hukum yang sudah tidak ada bisa mengalihkan haknya kepada badan hukum lain di tahun 2020? Jadi merek itu tidak kita permasalahkan ya karena memang sebenarnya terlalu mudah, ya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tetapi pada saat ini mereka menggunakan merek hasil kejahatan ini untuk melaporkan tokoh-tokoh Esatrate di Lampung. Mungkin inilah saatnya kita mempermasalahkan merek itu. Itu. Jadi, saudara, mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan kekompakan, jaga seduluran, kita semakin solid, dan pastikan bahwa Esatrate yang jenengan ikuti adalah Esatrate yang dipimpin Mas Murjoko dan SS Bianto selaku Dewan Pusat, sebab beliaulah saat ini yang memiliki legalitas hak paten berupa logo Persaudaraan Setiati Trate, tulisan Setiati Trate, dan tulisan Persaudaraan Setiati Trate. Jadi jangan ragu, yakinkan pada diri kalian sendiri, ajak dulur-dulur kembali, dan saya yakin semua akan selesai. Pastikan itu sah dan tidak melanggar.